Oke, sekarang kita akan mereview, mereact, mendengarkan dan mengomentari lagu dari EXO yang judulnya Tempo. Ini lagu yang banyak di request juga di kolom komen. Gue baca-baca kan tuh satu-satu. Lagu Tempo ini disebutkan beberapa kali gitu loh oleh para netizen budiman. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Gue belum pernah dengar lagu Tempo ini. Cuman dari judul aja ini udah sangat sangat agak nusuk di saya karena saya selaku musisi, tempo ini adalah satu istilah yang erat kaitannya dengan hal-hal yang musikal gitu kan. Tempo, ketukan gitu, aturan. Tempo tuh kan istilahnya kayak aturan, ada tempo yang harus dipatuhi gitu. Tempo tuh biasanya konstan. Ya ada sih lagu-lagu yang bertempo istilahnya rubato alias nggak ada temponya alias kayak ngalir aja gitu, tapi biasanya kalau apalagi lagu-lagu kekinian itu temponya stabil gitu, yang menimbulkan pertanyaan sebelum gue dengerin gitu. Apakah ini lagunya temponya akan bikin gue kaget? Apakah temponya akan kocar-kacir? Atau itu hanya sekedar judul yang merupakan isi dari kata-katanya? Kita dengerin aja ya. Sekali lagi, saya pengen ngasih tahu bahwa fokus saya hanya kepada lagu, maka saya tidak mendengarkan ini sambil lihat video klip ataupun video live-nya gitu. Jadi supaya saya bisa lebih fokus ke lagunya aja. Modalnya apa? Antara Spotify atau ngelihat YouTube yang bagian lirik only. Nah, kayak gitu. This is EXO Tempo. Let's hear it out. Ntar bang, lu bikin gue kaget bang. Nih volume kali ya gue kecilin. Kaget banget gue. Buset. Atau apa tadi dia ngomong apa? I can't believe. I can't believe. Lu tiba-tiba ngagetin saya begitu, bapak. Track tadi ya, dia nyanyi, dia bilang melodi soalnya. Entah kenapa kayak membawa saya kembali ke masa lalu beberapa tahun yang lalu. Kita ulang lagi. Ayo, Rangga fokus, Rangga fokus. Fokus simak lagunya. Masih belum beraturan, masih brutal. Mungkin sebaiknya gue tidak nge-pause. Ntar dulu. Oh, gini. Oke, ini tipikal lagu K-pop yang tidak heran digandrungi banyak orang karena kayaknya boyband banget ya ini ya. Cuman kalau dari segi selera saya secara subjektif, mungkin bukan termasuk bagian dari lagu-lagu yang menjadi favorit saya. Tapi toh ini baru 30 detik pertama kan. Tapi kok tadi kayak ada suara hi ho hi ho hi. Nggak tahu itu kayak suara back soundnya gitu sih, efek elektroniknya. Tapi kok gue denger kayak orang lagi asma. Hi ho hi ho hi. Mungkin perasaan gue doang. Tuh kan? Wuh. Agak-agak low di situ ya. Dia cuma ngasih beatnya pakai kick doang, dep 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 dep, lalu vokalnya gua 100% yakin itu pasti dikasih efek. Nggak mungkin suara orang biasa bisa seperti Optimus Prime. Tapi Optimus Prime kan nggak, pengisi suara yang Optimus Prime itu dia pakai sound effect nggak sih? Apa emang itu suara murni dia? Peter Cullen. Siapa sih namanya gue lupa. Oh, selalu ada rap, suguhan rap. Rapnya cuma sekilas, cuma berapa tadi? Mana betul jawaban 1 2 3 8 bar. Rap cuma 8 bar. Cuman yang ajaib dari teknik nge-rap adalah mereka mungkin bagiannya hanya 8 bar doang gitu. Cuman padat dengan lirik. Dan itu cara nyanyinya susah. Lu bisa ya nyanyi nyanyi seperti ngomong, seperti bahkan kadang seperti lagi marah-marah atau seperti lagi nasihatin murid gitu ya. Lalalala, tapi nggak belibet lidahnya gitu. Itu adalah sebuah teknik skill yang
kalau mau mempelajari itu tidak mudah dan tidak sebentar, butuh waktu yang lama dan butuh proses. Ini sulit. Ih, chord. Oh, 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 aduh, aduh, jangan bercandain dong Rangga. Ini kan lagi fokus dengerin. Cuman gue sekilas denger kayak oh, 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 oh. Don't mess up the song, don't mess up the review. Ayo kita ulang sedikit. Fokus Rangga. Ada sesuatu yang berubah loh di situ loh. Dari tadi yang angkat tiba-tiba bagiannya dikta. Gue nggak bisa jelasin apa. Cuman ini seperti mengandung hipnotis. Karena secara objektif gue harus bilang ini catchy. Wah, wah, oke. Mari kita bahas lirik ini. Gue baru nemu satu pola yang gue cinta banget dari lagu-lagu yang selama ini gue dengar. Kita denger refnya sekali lagi ya. Gua kasih tahu bagian apa yang gue maksud. And don't mess up my tempo. Satu ya. Don't mess up my tempo. Lalu tidak ada itu. Tapi habis itu don't mess up my tempo. Wow, oke, jadi ada satu, gue nggak tahu istilahnya apa ya, gue nyebutnya ini pola AABA. AABA, rima ya, berbicara tentang rima, walaupun ini rimanya tidak terletak di belakang, tapi cara mereka memperlakukan baris demi baris di refnya ini ref ya berarti hitungannya ya, chorusnya ya. Dia menggunakan kata don't mess up my tempo, lalu baris keduanya don't mess up my tempo lagi, baris ketiga random, perginya kemana nggak tahu, nggak jelas, tapi yang jelas ini sama, sebut saja A, ini A lagi, kemudian ini B, ngalir kemana nggak jelas, tapi kemudian baris keempat dia balik lagi ke pola A, don't mess up my tempo. Aduh, ini keren sekali. Ini gue biasanya gue jatuh hati dengan lagu-lagu yang seperti ini. Aduh, gue harus nyebutin contoh ini. Apa ya? Aduh, gue nggak kepikiran lagi. Ntar gue akan edit video ini mungkin. Nanti gue akan kasih contoh seperti ini misalnya. Contoh pertama, lagunya Nicki yang judulnya Low Key. Baris pertama refnya seperti ini. Lalu baris keduanya seperti ini, kurang lebih mirip dengan baris pertama. Oke, diperhatikan secara nada mirip ya. Tapi baris ketiga, nadanya tuh udah main-main kemana-mana. Nih. Tapi di baris keempat, nadanya akan mengulang sama seperti baris 1 dan 2, yaitu seperti ini. Contoh berikutnya lagu Rewrite the Stars, soundtrack The Greatest Showman. Baris pertama begini. Lalu baris kedua begini. Kurang lebih sama kan ya, sama persis, malah baris 1 dan 2 tuh nadanya sama. Cuman baris ketiga nadanya kemana-mana. Tapi ditutup dengan baris keempat yang kembali lagi seperti semula. Contoh berikutnya, lagu Maroon 5 yang judulnya Sugar. Baris pertama tapi nadanya sama, ya kan? Nah, tapi baris
Beda banget baris ketiga tuh sama baris sebelumnya tuh beda kan. Tapi baris keempat balik lagi Mawari dari Atsuko Maeda, TKTKCN dari Rangpren dan John Fair. Ya, pokoknya itu ya pola AABA. Itu bisa-bisa saya jatuh hati dengan lagu-lagu yang yang mempunyai warna seperti ini, hal seperti ini. Wah, ini bahaya. Ini curang. Ah, lanjut dulu. Keluar lagi Optimus Prime. Asik. Itu kenapa tiba-tiba kayak kayak tadi ada beat yang hilang kan ya? Kosong gitu tiba-tiba. Kita ulang dikit. Gue tuh suka kepo sama yang gini-gini nih. Ini jalan nih. Loh, kok kayak tiba-tiba kayak kayak jatuh gitu, kayak istilahnya lo lagi jalan tiba-tiba ada lubang lo nggak lihat gitu, kemudian lo jalan biasa lagi. Jebakan Batman. Keren loh, mereka memadukan dari bagian rap terus tiba-tiba ada nadanya lagi ngalun dan pecah suara dan ada sautan hai hai. Kaya ini lagu-lagu seperti ini nih, kaya. Gue harus bilang lagu-lagu ini rich, kaya dengan unsur, ada rapnya, ada nyanyinya, ada jebakan Batmannya juga. Tiba-tiba hi hat jadi dominan di sini. Oh, di situ tuh. Itu ada satu bagian yang mahal tuh. Seolah-olah temponya turun, tapi gua rasa enggak. Cuman dia bikin ada efek seolah-olah tempo turun sesaat sebelum masuk ke bagian tim apa bukan tim, ref. Nih ya. Oh, gua tahu kenapa. Karena bukan temponya yang dibikin lambat, tapi suaranya yang dibikin berat, kayak seolah-olah turun. Ya nggak? Gua nggak bisa sih, tapi dengan tempo yang terus berjalan seolah-olah kita kita apa ya, otak belakang kita dipermainkan ini, kirain temponya menurun beneran, nggak tahu tempo tetap stabil sih kalau gua hitung hitung. Aduh, aduh, bentar, gue capek, capek denger, takjub gue. Ini udah masuk bagian lain lagi soalnya nih. Juga dengan patahan ketukan yang kayak gitu ya. Enggak, dia secara lagu kan pap pap pap, tapi nyanyinya tatatatara tuaga 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 malam tuaga triplet kan, tuaga tuaga, nah balik lagi tuaga tuaga. Banyak sekali cara bernyanyi dengan ketukan triplet seperti ini di lagu-lagu yang sudah saya react kemarin di channelnya teman saya Chris juga. Saya sempat menyinggung tentang triplet juga tuh. Lal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 a. Lalalala. Kenapa tiba-tiba ada piano? Pianonya bermain sendiri, tiba-tiba semua musik nggak ada, terus cuma dan itu nadanya apa, dia kayak diminish diminish gitu. Main di D minor. Sorry ya, nih gue pakai waktunya dulu buat ngulik nih, gue kepo. Ya paling nggak jauh-jauh dari. Ya, diminish.
ngeri dan mahal dan sedap dan kece. Wulolol. Banyak banget hal yang bikin gue, hah, apa tuh tadi? Aduh, itu kan, itu suara bass itu low-nya rendah sekali. Siapa yang ngambil? Oh ya, ini kan ada warnanya ya. Yang ngambil dum 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 tadi siapa tuh? Oh ya, gua sambil ngelihat yang di YouTube ini yang color code. Jadi kita bisa tahu siapa. Yah, menit berapa tadi? Yah, kepencet. Mohon maaf, mohon maaf. Mana tadi? Kita ulang dikit ya. Hap. Oh, itu dia. Kenapa sih gua kejebak ginian dong? Oh, Canyol. Canyol namanya. Oke. Waduh, pecah suaranya magical sekali. Ajaib. Hi, bikin merinding ini. Aduh, gua ini durasi sedikit lebih lama dari yang gue perkirakan ini untuk ngeriak ini. Sebenarnya gue pengen ngulang lagi, cuman aduh, banyak banget ini hal yang, yes, dapat nyamuk. Banyak banget hal yang pengen gue komentarin ini, saking terlalu kayanya unsur di lagu ini. Next dulu. Wah, itu dum dum dumnya jalan terus, tapi ada suara-suara yang saut-sautan. Kok bisa mereka bagi part seperti itu ya? Tuh, tuh. Memang memang bagian sini si siapa tadi, Baekhyun yang menjadi lead vokal kan. Cuman sisanya tuh dia ngambil vokal-vokal lain, suara-suara lain gitu loh. Dan dung-dung-dungnya tetap ada gitu. Gue malah jadi penasaran ini vokal coachnya atau siapa, arranger untuk vokalnya ini siapa ini, yang mengonsep ini. Dia patut diacungi jempol siapapun itu. Atau jangan-jangan mereka sendiri para personelnya, bukan? Atau mereka punya tim di balik layar yang mengurusi hal-hal ini, lalu mereka tinggal nyanyi gitu dikasih part-partnya. Nah, ini gue nggak tahu. Ih, ngeri. Balik lagi ke situ. Gue tadi belum bilang ada. Itu Michael Jackson banget loh. Ini referensi lagu ini banyak sekali, bahkan sampai ke King of Pop Michael Jackson juga masuk itu. Suara teriakan lengkingan khasnya. Gue nggak nyampe lagi. Uh, entah harus berapa lagu K-pop yang mempunyai ending yang menggantung seperti ini. Kenapa kita harus selalu digantung di endingnya sih? Gila, 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 gila. 3 menit 49 detik yang sangat mengubah pandangan saya tentang lagu-lagu K-pop. Mungkin di sini khususnya EXO ya. Gue nggak tahu sih lagu K-pop lainnya. Cuman kepada siapapun kamu yang telah merekomendasikan saya untuk mendengarkan lagu Tempo dan berekspektasi bahwa saya akan takjub, selamat, kamu berhasil. Keren, 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 asli keren. Sorry ya, videonya jadi lama banget nih. Thank you udah nonton.